pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya telah mendapat berita yang menggembirakan kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri bahwa terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak menguasai negeri kita karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu karena itu waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dengan Jepang dalam kemerdekaan proklamasi kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita lah yang menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Latif, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh ya, silakan masuk. Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari. Katanya ingin membicarakan hal penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kemarin kami sempat mengadakan rapat dan semuanya setuju. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Bung Karno segera mengadakan kemerdekaan Republik Indonesia. Secepatnya
mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kelima orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan dengan matang agar tidak terjadinya sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah, Bung, kita telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua enggan mengikuti apa yang kita inginkan. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Hatta dan Bung Karno untuk keluar daerah Jakarta supaya terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bangka Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Kenapa harus PPKI? PPKI merupakan buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang adalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Demi rakyat-rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Saya yakin
kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi apakah kita bisa? Apakah ini semua bisa dilakukan? Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama. Kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun rencana untuk mencegah serangan dari Jepang dan tidak menerima proklamasi dari bangsa. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kami setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Iya ini Bu. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan ini dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Iya, kita akan melaksanakan besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjaga dan tempatnya juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Kami ingin tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Sebentar, saya panggilkan dulu. Apakah benar begitu? Silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Silahkan pergunakan yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas? Oh, tunggu sebentar, saya akan ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang, bahwa proklamasi tidak dilaksanakan dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini, seperti halnya Amerika yang menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia. Jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya menyusul bagaimana jika yang menandatangani teks naskah itu adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah ada mesin pengetik di sini? Oh, ada. Mari ikut saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kami jalan untuk memproklamasikan bangsa kita. Kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkannya? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika nama benderanya dinamakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, Bu. Putri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai kejayaan bangsa ini. Baik, Bung, saya akan kibarkan bendera ini. Baiklah, kerjakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Même dans un sommeil éternel.